Bang Andi, jadi isi kesepakatan yang Anda tahu itu apa? Sampai akhirnya dikeluarkan terbitkan SP3 untuk Egy dan juga Bang Damai. Kita harus lihat dari sejarah ke belakang dulu sebetulnya ya. Jadi tanggal 17 Desember rekan kami dari Rejo, Bang Darmizal, berikut Bang Rahmat itu bertemu dengan Bang Egy itu di rumahnya di Bogor. Sebelumnya tanggal 16 per telepon, ya sebagai sahabat lama, sesama aktivis, ya dia menanyakan bagaimana kesehatan Bang Egy. Bang Egy yang mengeluh di situ, dia mengeluh nggak ada temen gua yang dukung gua di sini, gua lagi sakit cancer stadium 4 nih, gua kanker usus. Kaget Bang Darmizal. Oke kalau begitu aku datang aja ke rumah Bang Egy. Ya lu datang deh jam berapa? Jam 10. Iya ditunggu gitu. Datanglah tanggal 17. Bercerita Bang Egy mengenai penyakitnya. Dan masalahnya dia ini harus pergi ke Penang untuk check up lagi gitu loh. Karena dokter dia di sana untuk bicara itu. Nah kemudian dia juga ada sebuah buku dia menulis tuh. Yang ngambil video itu ada Bang Darmizal itu. Ya. Dia menulis di situ untuk saudaraku seiman, seislam. CBM, cerdas, berani dan militan. Nah setelah itu tanggal 17 itu ya ada jeda gitu kan. Bang Egy ini baru terbuka ya. Bang Egy datang ke kantornya Bang Darmizal tanggal 5 Januari. Itu atas inisiatif Bang Egy Sujana sendiri meminta ke Bang Darmizal untuk memfasilitasi bertemu dengan Pak Jokowi. Tanggal 5 Januari di kantornya Bang Darmizal. Itu ada bukti fotonya ada untuk itu ya. Nah disitulah Bang Egy bilang, lu tolong buat aja appointment ya. Semuanya itu saya yang tanggung sendiri buat saya gitu loh. Jadi kita ketemunya nanti di Solo kalau sudah oke. Tanggal berapa? Oke, tanggal 8 jam 4 sore. Ya. Bang Damai ini diajak nih nggak tahu prosesnya, hanya diajak oleh Bang Egy gitu. Pada saat itu. Karena Bang Darmizal juga tahu ternyata ada Bang Damai juga diajak. Karena terpisah nih. Jam setengah 4 Bang Darmizal itu sudah ada di rumah singgah. Ya. Bang Egy datang jam 4.30 di situ. Nah di situ Bang Egy minta untuk disteril nih jalanan. Tidak ada yang namanya wartawan apa gitu lah. Dia tidak mau lah ada namanya publikasi semacam itu ya. Kemudian masuklah Ibu Elida dengan Bang Rahmat. Ya bercerita dulu lah dengan Pak Jokowi. Mungkin pembukaannya seperti apa kan begitu. Baru Bang Damai, Bang Egy, Bang Darmizal masuk situ. Menurut keterangan ya dari Bang Darmizal, pembicaraan itu ada yang mengatakan Bang Damai sebagai juru bicara diminta oleh Bang Egy. Karena Bang Egy itu tidak berbicara apapun. Hanya nanti memimpin doa. Doanya itu ada 12 menit dari 55 menit percakapan yang ada di dalam situ. Ya. Mohon maaf Bang Damai ya, tolong koreksi kalau saya salah. Perkataannya begini ya. Dia mengucapkan kami memohon maaf Pak Jokowi. Ya. Begitu. Bla 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 bla. Oke. Di dalam doa pun Bang Egy mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ya, tolong sembuhkan ayahanda kami. Ya. Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Dan seterusnya. Doa 12 menit itu sangat lama. Ya, kalau saya kutip dari surat Yasin itu, inna amru ija aroda sayan an yakulalau kun fayakun di situ. Artinya di situ, gestur tubuh di situ tidak perlu diucapkan. Bahwasanya di situ terjadi yang namanya bagaimana kesesuaian hati di situ. Karena Allah yang membolak-balikan perasaan dan hati yang ada di sana. Sehingga timbul suatu persaudaraan yang ada di sana. Ya. Jadi ada yang menarik ketika datang masuk ke sana, Pak Jokowi menyambut dengan salam. Tapi yang jelas memang ada permintaan maaf ya? Secara verbal, Bang Egy tidak ada permintaan maaf. Secara verbal, kan diwakilkan, kan dia nggak berbicara, dia hanya berbicara pas waktu memimpin doa. Katanya. Kan begitu ya? Iya. Ini kan ada dua saksi di dalam. Katanya Darmizal. Gitu kan? Terserah kalau dia ini. Kan kita paham betul bagaimana RJ itu kan prosesnya seperti apa. Nggak mungkin itu tidak akan terjadi. Dan Pak Jokowi tidak akan mempersalahkan.
mau diucapkan atau tidak diucapkan. Yang penting adalah sisi kemanusiaan beliau melihat keadaan dan kondisi Bang Egy Sujana yang notabene adalah juga sebetulnya sahabat beliau. Kenapa saya katakan sahabat beliau? Tahun 2012 Bang Egy Sujana itu membantu juga Pak Jokowi dalam tim kampanyenya juga. Kan itu. Dan 2006 ketika pembukaan LBH-nya Pak Bang Egy dengan Bang Todung Mulya Lubis yang resmikan adalah Pak Jokowi. Begitu loh. Bang Damai, Anda mendengar, Anda melihat gestur permintaan maaf dari Bang Egy? Kan Anda ikut? Lebih baik versi saya aja. Ya, Ini kan saya yang hadir. Iya. Dan sudah saya sampaikan ke publik dan Bang Egy juga sudah sampaikan publik. Beliau juga nggak salah kalau beliau dengar ceritanya seperti itu. Kan gitu. Karena berubah-ubah. Sekarang saya jadi juru bicara kan. Nah, itu yang masuk pertama adalah pengacara Bang Egy, 20 menit kemudian baru saya. 5 menit kemudian atau 3 menit ya, baru Bang Egy yang masuk. Jadi kalau jubir itu kan artinya udah kumpul semua ya. Itu sebuah teori. Mungkin Bapak sebagai penyidik ini ahli, pakar ya, praktisi tahu. Setelah itu saya kembali kepada tanggal 16 April. Ini gambarannya hampir sama. Saya bicara secuil artinya. Ketika Ibu Kurnia, saya ngatur duduk itu. Bu Kurnia kau perempuan, kau di tengah, kau duduk. Supaya agak adem. Karena kita kan ini isunya mau geruduk. Padahal suratnya klarifikasi, ya kan, silaturahmi dan investigasi. Investigasi ini dibolehkan dalam rangka peran serta masyarakat. Setelah bicara berdua, Pak Damai. Tanya dulu. Artinya saya sampaikan, Pak Jokowi, apa yang sudah sampaikan kawan-kawan ini cukup. Ibu sehat Pak, itulah saya. Nah, kemarin saya gambarkan seperti itu juga ketika Bang Egy menyampaikan bla 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 semua kan, termasuk Pak Jokowi, saya kesini bukan minta maaf. Saya minta maaf, salah saya apa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 31, ini yang saya dengar. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi Korban pasal 10, saya ini nggak bisa dilapor, apalagi saya ini dilindungi oleh Undang Advokat dan lain-lain. Poin strongnya adalah Undang-Undang 31 yang pertama kali disebut. Nah, saya ditanya, ya kan, giliran lah gitu. Saya bilang 2 kali saya ulang, dari sisi hukum apa yang disampaikan Bang Egy itu saya sama. Baik, gitu. sebelum kita lanjutkan dialog kita, Pak Jokowi bilang, ya understanding lah. Sudah. Nah ini sudah diucapkan, sepertinya sama-sama lah. Artinya restoratif justice ini saya terserah, yang penting saya di SP3. Baik. Saya punya nota pembelaan dan faktual. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Egy Sujana setelah menerima SP3, saudara. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Nggih, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi.